Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, dan sukses. Jumpa lagi dengan Ibu Esti Nawang Mawarti di kelas 12 Matematika Wajib. Kali ini kita akan belajar tentang statistika bagian yang ketiga. Masih pada statistik deskriptif, ukuran pemusatan. Yang kedua yaitu modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul. Suatu data itu ada yang mungkin mempunyai satu modus yang disebut dengan unimodus, ada yang mempunyai dua modus yang disebut dengan bimodus, dan ada juga data yang mempunyai lebih dari dua modus disebut dengan multimodus. Ada enggak Bu data yang tidak punya modus? Ada ya, itu disebabkan banyaknya frekuensi untuk setiap datanya semua sama. Oke. Ukuran pemusatan yang ketiga yaitu median, yaitu nilai tengah data terurut. Oke, untuk menentukan modus dan median pada data kelompok, kita gunakan rumus ini. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, dibagi selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan sudahnya, kali panjang kelas ya. Oke, untuk menentukan median yaitu tepi bawah kelas median ditambah setengah dari N. N itu banyaknya data, atau boleh juga dengan jumlah frekuensi, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi pada kelas median kali panjang kelas. Oke, sedangkan untuk data yang tunggal, untuk data tunggal anak-anak modusnya langsung ya, begitu melihat data seret itu langsung bisa ditentukan. Yang sering muncul itulah modus. Untuk menentukan mediannya perlu dilihat N-nya, apakah banyaknya data ini genap atau ganjil ya, jumlah frekuensinya genap atau ganjil. Kalau jumlah frekuensinya ganjil atau N-nya ganjil, maka kalian gunakan median sama dengan data ke N plus 1 per 2. Misalnya kita punya jumlah frekuensinya 99 gitu, berarti medianya akan sama dengan data ke 99 plus 1 per 2 atau data ke 50. Oke, sedangkan kalau N-nya genap atau jumlah frekuensinya genap, maka kalian gunakan median sama dengan setengah dari data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1. Misalnya N-nya sama dengan 100, maka kalian punya median sama dengan setengah kali data ke 100 per 2, yaitu data ke 50 ditambah data ke 51. Oke. Kita lihat soal yang pertama, tentukan modus dan median data berikut. Ini datanya masih berantakan ya, artinya belum urut. Maka langkah pertama kita adalah membuat statistik peringkat dulu, yaitu mengurutkan data. Setelah urut, kalian perhatikan, oh yang paling sering muncul adalah 3, berarti modusnya 3. Kemudian untuk menentukan median, lihat dulu banyaknya data. Oh ada 18, berarti genap. Kalau genap berarti kita gunakan median sama dengan setengah dari data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1. N-nya diganti 18, berarti kalian akan dapatkan median sama dengan setengah kali data ke 9 ditambah data ke 10. Data ke 9-nya berapa ya? Data ke 10-nya berapa? Oke, kita lihat. Nah, nampak data ke 9-nya adalah 5, data ke 10-nya adalah 6. Sehingga median sama dengan setengah dari 5 plus 6 atau peroleh 5,5. Oke, soal yang kedua. Jika rataan hitungnya adalah 7, tentukan median data berikut. Ini data tunggal berbobot. Nah, di sini masih ada nampak A. Jadi berapa kali ya? Masih sebanyak A. Berarti kita punya tugas yang pertama
mencari dulu A atau menentukan A dengan modal rataan 7. Oke, di sini berarti diketahui rataannya sama dengan 7. Kemudian untuk menentukan rataan kita butuh kolom FIXI. Oke, kita hitung dulu ini F-nya ya. F-nya ada 1, 4, 7, 8, 6 dan ini A. Berarti kita dapatkan sigma F-nya adalah 26 plus A. Oke. Sedangkan FIXI seperti biasa, kalikan aja. 4 kali 1, 5 kali 4, 6 kali A dan seterusnya sampai 9 kali 6. Kita akan dapatkan. Oke, setelah kita peroleh FI kalikan XI, jangan lupa kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Diperolehlah sigma FIXI sama dengan 191 plus 6A dan sigma F-nya sama dengan 26 plus A. Kenapa toh Bu kok ini perlu ditentukan? Nah, ingat rumus ini. Nah, X barnya butuh sigma FIXI dan butuh sigma FI. Oke, kita tinggal substitusikan. X barnya diganti 7, sigma FIXI nya kita sudah punya, sigma FI nya kita juga sudah punya. Substitusikan peroleh ini. Langkah selanjutnya apa? Nah, pasti kalian ingat perkalian silang. 7 kali 26 ditambah 7 kali A, maka akan kalian peroleh 182 plus 7A. Ruas kanannya tetap. Langkah berikutnya, ingat ini ada 7A, di sana ada 6A, berarti jadikan satu ruas yang mengandung A, maka kalian akan dapatkan 7A dikurangi 6A, peroleh A. 191 dikurangi 182 peroleh 9. Nah, A-nya sudah dapat di sini. Berarti A-nya di sini 9. Baru kita akan menentukan median. Anak-anak, untuk menentukan median, ingat kita butuh frekuensi kumulatif kurang dari. Maka kita buat dulu. Frekuensi kumulatif kurang dari, masih ingat ya? Oke, 1, 5, 14 masih ingat? Ini 1 dari sini, 5, 1 tambah 4, 5 tambah A, A-nya adalah 9, itulah kenapa 14. 21, 29, dan 35. Oke, berarti E-nya ada 35. Karena E-nya ada 35, berarti kita gunakan yang ganjil. Ya, untuk median dari data ganjil, kalian dapatkan data ke N plus 1 per 2 atau data ke 35 plus 1 per 2, berarti data ke 18. Nah, data ke 18 ini bisa kalian lihat pada frekuensi kumulatifnya. Oke, ini baru 1 data, ini baru 5 data, ini baru 14 data. Wah, ini 21, berarti 18 ada di sini. Siapa itu data ke-18? Di sini lihat. Seret. Nah, 7. Itu berarti medianya sama dengan 7. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Tentukan modus dan median hasil PHP matematika wajib berikut. Oke. Kita selesaikan, kita cari dulu modusnya. Untuk menentukan modus, kita nggak membutuhkan tambahan kolom apapun, jadi dengan diketahui ini aja sudah cukup untuk menentukan modus. Ingat, rumus modus adalah tepi bawah kelas modus ditambah S1 dibagi S1 plus S2 kali panjang kelas. Kita butuh kelas modus. Nih, kelas modus. Kelas modus itu apa sih? Kelas yang memuat frekuensi terbesar. Jadi kalian lihat pada frekuensi, oh yang terbesar yang mana? Oh ternyata 3, berarti kelas modusnya adalah 72 sampai 80. Kemudian kalian menentukan tepi bawah kelas modus, berarti 72 dikurangi setengah. Kemudian S1 itu 33 dikurangi 20. S2 apa? Oke, 33 kurangi 18. Panjang kelasnya ini sampai hafal ya. 81 kurangi 72 atau 89 kurangi 80. Oke, setelah itu kita dapatkan, kita tinggal substitusikan ke rumus yang
tadi sudah kita tulis di sini ya. 71,5 sebagai tepi bawah kelas modus, 13 itu sebagai S1, kemudian S2 nya adalah 15 dan panjang kelasnya 9. Oke, 13 kali 9 kita akan dapatkan 117, 13 tambah 15 28, sehingga modusnya sama dengan 71,5 ditambah 117 per 28 ya. Kita akan dapatkan modus sama dengan 71,5 ditambah 4,2, sehingga hasil akhirnya modus sama dengan 75,7. Oke ya. Kita lanjut untuk menentukan mediannya. Nah, untuk median kita butuh frekuensi kumulatif kurang dari. Oke. Karena mediannya rumusnya tepi bawah kelas median ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median kali panjang kelas. Ini kita isikan. Ya. Oke ya, masih ingat ya ini ya. 5 plus 16 21 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita berarti harus menentukan setengah N untuk mengetahui kelas mana kelas. Nah, untuk mengetahui kelas median berarti kita harus menentukan setengah N dulu. Setengah N padahal N-nya adalah 100, berarti 50. Kelas yang memuat 50 mana ini? Di frekuensi kumulatif melihatnya ya. 5, 21, 41, 74. Nah, berarti 50 ada di sini. Dengan demikian kelas medianya adalah 72 sampai 80. Bu, tadi sebagai kelas modus, iya. Bisa jadi ya, sebagai kelas modus, sebagai kelas median. Bahkan kalau kalian jeli di kelas rataan juga kan? Rataan juga di kelas ini. Oke. Tapi bawah kelas mediannya adalah 71,5 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti 41. Frekuensi pada kelas median berarti 33 dan panjang kelasnya adalah 9. Oke, kita substitusikan nilai-nilai yang kita miliki tadi ke rumus. Maka diperoleh 71,5 ditambah 50 dikurangi 41 dibagi 33 kali 9. Maka kita akan dapatkan medianya sama dengan 71,5 ditambah 27 per 11. Ini 33, ini 9, berarti bisa disederhanakan. Dibagi 3 dapat 3, dibagi 3 dapat 11. Ini 50 dikurangi 41 itu 9, 9 kali 3 27. Oke, maka kita akan dapatkan medianya adalah 71,5 ditambah 2,45 atau kalian dapatkan medianya 73,95. Anak-anak kemarin sudah menentukan rataan. Hari ini kalian sudah menentukan modus dan juga median. Ternyata baik min, median, modus itu terletak pada kelas yang sama. Itulah kenapa dinamakan ukuran pemusatan. Jadi terpusat pada kelas yang sama. Oke. Nah, ini yang sudah kita dapatkan. Seputar sini 72. Yang digunakan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi disebut apa? Oke, modus, betul kalian. Merupakan nilai sentral dari sebuah distribusi frekuensi disebut apa? Oke, median. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Bermanfaat, mudah dipahami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.